yang paling basic itu al-ammarah bisu. Ammarah itu bukan amarah. Ammarah dari kata ammara yu'ammiru, ya, ta'miran, fahuwa amirun. Amir ini jamaknya ammar, yang banyak memerintah, bisu, dengan keburukan. Ciri-cirinya, kalau kita ini jiwa kita buruk, ngajaknya yang buruk-buruk, ini setiap saat itu pengennya lakukan yang buruk aja. Insya Allah yang hadir ini bukan amarah bisu sekarang, nggak tahu nanti. Lagi di masjid aman, ya. Paling-paling nanti naik. Jadi amarah bisu ini kalau sudah dia menerima hukum Allah, beriman kepada Allah, Rasulullah, dia sudah naik langsung. Minimal lawamah. Lawamah ini ciri-cirinya, dia berbuat apa aja itu masih ada penyesalannya. Kemudian dia mencaci maki dirinya. Kok saya begini ya, kok saya begini ya, kok saya begini. Ini lawamah. Maka Allah bersumpah dengan jiwa yang lawamah. Dan ternyata nanti di akhirat semua jiwa mencela dirinya, baik yang masuk surga ataupun yang masuk neraka. Yang masuk neraka kok bilang, loh kok kamu begini dulu. Yang masuk surga mengatakan, kenapa dulu kamu gak belajar ilmu ini? Kok gak mengamalkan ini? Nah ini saya berikan paradigma baru, Pak. Selama ini kita mengira surga itu yang tertinggi adalah amal, ya. Betul, jazaan bima kanu ya'malun, surah Al-Ahqaf. Surga itu balasan terhadap amal yang kita amalkan. Paradigma baru yang sebenarnya bukan baru, ini sudah lama. Amal itu ada 4. Ada amal fisik, oke, ada amal akliyah, akal, ada amal qalbiyah, qalbu, ada amal ruhiyah, ruh. Kebanyakan ulama itu menyatukan antara qalbu dengan ruh, padahal ini beda. Amal fisik ini kalau dibarengi dengan akal, maka dia baru disebut mukmin shadiq. Mukmin yang jujur. Dia sholat, dia sadar apa yang dia baca. Ini yang disebut dia beramal dengan fisiknya plus dengan akalnya. Kalau tidak, maka 1 rakaat orang yang berakal ini lebih utama daripada 100 rakaat orang yang begitu kan di hadis Imam Ibnu Majah, ya, orang yang jahil sholat 100 rakaat lebih baik orang ahli ilmu belajar 1 bab. Kira-kira begitu, ya. Ahli kolbu ini dilipat gandakan lagi. Maka di hadis itu kan ada 2 versi. Pertama 100, yang kedua 1000. Lebih baik daripada 100 rakaat itu akliyah, 1000 rakaat itu qalbiyah. Yang beramalnya sudah masuk ke alam kolbu. Jadi dia beramal dengan rasa kolbunya. Itu 1 rakaat dia itu lebih baik daripada 1000 rakaat orang yang tidak berilmu. Bisa 1000 rakaat. Maka orang-orang ahli kolbu ini amalnya nggak perlu banyak, Pak. Dia amalnya yang penting sedikit, tapi mereka istiqomah. Allah lipat gandakan jadi gede. 1000 rakaat Bapak berapa hari, Pak? Amal mereka cukup satu rakaat. Nah, ini rahasia lagi nih yang setelahnya. Ada amal ruhiyah. Kalau kolbu amalnya adalah dia memandang nama Allah, sifat Allah dalam dirinya. Jadi Allah memancarkan nama dan sifat pada kolbu seorang hamba. Jika nama itu masuk, bergetarlah kolbunya. Muncullah surah Al-Anfal. Iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, kolbunya bergetar. Bergetar ini masih awal-awal bergetar. Nah itu baru level ketiga, Pak. An-nafs al-mulhamah. Allah mengilhamkan ke dalamnya taqwa. Takwanya kolbu itu menyebut nama Allah. Tapi ini biasanya kadang permanen, kadang tidak. Kalau sudah permanen naik dia menjadi
mutmainnah. Artinya orang ini sudah istiqomah zikir. Jadi siapa yang disebut nafsul mutmainnah? Hamba-hamba yang istiqomah dan rajin, disiplin dalam berzikir. Zikir yang mana? Zikir kolbu. Kalau zikir kolbunya sudah beres, maka fisiknya akan mengikuti. Kualitas amalannya jadi dahsyat. Dulu ada seorang hafiz punya murid. Murid-murid ini mau belajar zikir kepada salah satu orang ahli zikir lah ya. Ditelepon lama sama gurunya nih, Ustadz, ente kok bawa murid aneh belajar zikir gitu. Ntar dia ketinggalan lagi hafalan Qur'annya. Dijawab sama orang ini, loh Ustadz, inti Qur'an kan zikir. Maksudnya, kalau ente sudah tenang berzikir, ngafalnya cepat. Oh gitu ya? Bisa ada jaminannya gak? Nanti dia gak ninggalin hafalannya. Udah tenang, nanti ente dijamin. Jaminan di Quran sendiri. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bener lah. Ada salah satu muridnya orang ini. Dia kalau zikir kolbu itu gak perlu takrir banyak-banyak Pak kalau mau khataman. Dia ingat sebentar aja langsung ingat, datang semua tuh Qurannya. Jadi jangan dibenturkan ilmu zikir dengan ilmu hafalan. Gak bertentangan. Justru matching. Ilmu zikir ini bikin orang gampang menghafal. Tanya ke imam kita nih, kalau orang nggak tenang bisa ngapal nggak tak? Mesti tenang dulu baru bisa menghafal. Maka orang ngafal kan nggak langsung ngafal. Dia baca istighfar dulu, tobat dulu, kan begitu adabnya. Nggak tahu orang-orang hafal sekarang kan ini nggak begitu ya, langsung ngapal-ngapal aja. Akhirnya kalau hafal sombong yang tumbuh. Kita dulu kalau ngafal dilatih begitu. Ente syahadat dulu, istighfar dulu, ya kalau perlu baca doa, kirimkan doamu untuk guru-gurumu silsilah yang mengajarkan Al-Quran. Jadi betul-betul dibuat orang ini merendah. Istiqomah dia di situ, dia disebut an-nafs al-mutmainnah. Zikirnya zikir kolbu tuh Pak. Ya. Radiyah mardiyah itu zikirnya muraqabah. Dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu radiyah mardiyah. Itu level sampai ke level 6. Bedanya kalau radiyah ini dia yang mencoba untuk memandang kolbunya. Kalau mardiyah ini Allah sendiri yang meminjamkan pandangan itu. Zikirnya sudah bukan lagi zikir menyebut, baik di lisan ataupun di kolbu. Zikirnya adalah zikir mengingat, zikir dipandang. Ada yang lebih tinggi lagi, al-insan al-kamil. Insan kamil ini dia sudah mengerti semua yang seharusnya seorang hamba mengerti tentang sifat-sifat Allah. Ini baru insan kamil. Di atasnya masih ada lagi Pak. Ini nggak boleh saya ceritakan. Minimal hamba yang insan kamil ini sudah sampai di maqam al-ihsan. An ta'budallah ka'annaka tara. Engkau beribadah seakan memandang Allah. Kalau kita mandang tembok Pak ya. Ya itulah kita ya. Zikirnya apa? Kalau sudah ketemu perlu zikir nggak? Zikir lisan. Saya ketemu Ustaz Harun, masih perlu nggak bilang Ustaz Harun gitu. Mana Harun? Bilang gitu gak? Kan enggak. Kalau orangnya di depan. Tapi kalau orangnya belum ada, gimana? Kirim salam dong, mau Ustaz Harun kan gitu. Di mana sih Ustaz Harun? Kita nyari. Kalau orangnya nggak ada di depan, kita ingat-ingat, sebut-sebut. Kalau sekarang orang di depan, berani nggak nyebut-nyebut nama begitu? Nggak berani, sama. Yang sudah sampai insan kamil ini, atau minimal muraqabah radiyah mardiyah ini, dia nggak nyebut lagi ya Allah, nggak ada. Kecuali dia ngajar orang. Di kolbunya sudah merasa dipandang. Maka zikir orang ini zikir daim. Zikir berkontinu dengan diam. Diam aja. Bahkan pada saat itu zikir itu mazmum, zikir menyebut itu mazmum, berarti dia belum ketemu juga yang dia maksud.
Nah, ini yang maksud Imam Abu Yazid Bustami. Kalau sudah ketemu yang disebut, maka zikir-zikirmu terlarang. Nggak sopan kan? Bapak ketemu kiai, masih nyebut-nyebut nama kiai depannya. Itu baru sama makhluk loh, apalagi sama khalik. Ini nggak difahami sama orang-orang anti tasawuf. Dikira Abu Yazid itu mengharamkan zikir. Padahal itu musyahadah, bab musyahadah. Nah, kira-kira itu tingkatan nafs. Jadi metode cepatnya cuma satu, zikrullah. Dan nggak mungkin kalau nggak dibimbing. Kecuali bapak ini majzub. Apa arti majzub? Ditarik ke Allah. Cuma kalau majzub nanti kayak wadsehan, ya mau, nggak apa-apa pak kalau mau. Kita belain wadsehan, kita disebut gila sama orang pak ya. Terima kasih. Emang kita lagi gila belajar ya. Dulu saya menganggap Wan Sehat itu gila beneran. Tapi setelah tahu ilmunya, itu pun kita belajar baru-baru setahun ini saya mengerti. Dulu di kitab banyak majzub. Kita nggak ngerti majzub itu apa. Ternyata di Indonesia, wali majzub yang terkenal itu kan Habib Al-Kaf. Yang kedua ini Habib Wan Sehat ini, Habib Sehat. Tapi orang nggak ngerti, suka bully. Jangankan Wan Sehan, yang waras saja kayak Habib Umar dibully sama mereka. Betapa mereka tidak hormat pada zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ngerti apa arti majzub. Ya, nantilah lain kali kita bahas lagi apa